Level kecil, CP kecil tetap bisa cuan di Seal M on Cross. Nah, di video kali ini aku bakal share beberapa hal yang dilakukan para petani cuan di game Seal M on Cross ini. Dan kabar baiknya, kita yang masih pemula juga bisa ikut cuan dengan cara ini. Jadi oke, langsung saja kita bahas ya dan masuk ke videonya. Let's go boy. Mana sih cara kita yang masih pemula atau mungkin yang masih baru-baru main game Seal M on Cross ini agar bisa tetap ikutan cuan walaupun kita masih di level kecil, CP juga masih kecil juga. Karena aku yakin banyak yang berpikiran kalau misalnya kita mau cuan dulu harus di level tinggi dulu, harus karavannya kuat dulu. Sebenarnya enggak juga. Nah, di sini aku mau jelasin aja beberapa hal yang bisa dilakukan para petani cuan gratisan untuk bisa bercuan di game yang satu ini. Jadi oke, kita bakal coba langsung aja masuk ke cara yang pertama. Oke, kita masuk ke cara yang pertama, yaitu kumpulin ruby sebanyak mungkin. Di game Seal M on Cross ini, ruby itu bisa dibilang sebagai sumber cuan utama kita ya, untuk replayer pastinya. Jadi makin banyak ruby yang kita kumpulin, makin besar juga potensi cuan yang bisa kita dapetin. Nah, cara dapetinnya bagaimana bang? Kita tuh bisa dapetin ruby dari marketplace ya. Jadi kita harus jual item-item yang lagi banyak dicari para spender. Ada banyak item yang masih laku keras, kayak misal World Relief, Eye of Abyss, Paven Prismatic Crystal, Magic Crystal, dan juga drop through dari monster seperti Bailey Shiny Crystal, dan juga kristal-kristal yang lain. Kita tuh bisa jual di marketplace ya, untuk bisa dapetin ruby nantinya. Dan keperbaiknya kita tuh bisa dapetin item-item tadi, walaupun kita masih di level bawah atau mungkin di map bawah. Nah, sebenarnya masih banyak banget item-item yang lainnya yang belum sempat ku list di sini. Mungkin nanti kita bahas ada di video terpisah lah. Jadi kita bisa lebih fokus bahas item-itemnya yang laku di market. Jadi intinya kita jual item-item seperti yang sudah kusebutkan tadi, supaya kita tuh bisa dapetin banyak ruby, dan ruby itu yang nanti kita bisa cuanin guys. Nah, setelah kita tahu cara dapetin ruby itu bagaimana, sekarang kita masuk ke cara kedua agar kita tuh bisa lebih maksimal lagi untuk bisa cuan di game yang satu ini. Cara kedua, manfaatin bunshin sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Bunshin atau nuyul ya sama aja ya. Jadi di game MMORPG kayak gini tuh hal yang biasa kalau misal punya banyak akun atau mungkin pada nuyul. Tinggal gimana kita ngaktif dan juga manfaatin aja. Jadi konsepnya simple, makin banyak akun makin banyak juga penghasilan ruby yang nanti kita bisa dapatin dan kumpulinnya. Di sana kita punya satu akun bisa dapat 500 ruby lah katakan lah ya. Kalau misal kita punya 10 akun, ya tinggal dikalikan itu 5.000 ruby. Lumayan bagus. Atau mungkin kalau misal lebih ekstrim lagi, bisa kita punya 1.000 akun gitu ya. Tinggal dikalikan aja tuh, kita bisa dapat ribuan ruby guys ya. Tapi ya orang gila mana yang mau buncin dan nuyul sebanyak itu guys ya. Jadi tetap santai aja, semampunya aja, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting tetap konsisten walaupun cuma buat beberapa akun aja, tetap bisa jadi cuan kalau kita jalanin terus. Gitu ya. Nah, setelah kita punya banyak sumber ruby dari bunshin atau nuyul, sekarang kita masuk ke cara yang paling utama, yaitu gimana cara kita bisa merubah ruby kita agar bisa jadi cuan yang nyapa gitu guys ya, jadi rupiah. Nah, kita masuk ke cara yang terakhir, yaitu RMT atau Real Money Trading. Jadi tujuan utama kita setelah kita ngumpulin banyak ruby, kita move kalau kita nuyul, kita buncin, ujung-ujungnya ya kita di sini guys ya, kita bisa ubah ruby kita jadi cuan yang nyata atau jadi rupiah ya, khususnya untuk F2P atau player gratisan. Jadi ruby yang udah kita kumpulin, kita bisa jual ke player lain, atau mungkin kita bisa jual juga ke para pengepul ya, yang ngepul rupinya. Jadi buat terakhir yang gue dapatkan sekitar 1.000 ruby itu 50 ribuan, sekitar segitu ya. Jadi tinggal itu aja deh, kalau misal kita bisa jual per 1.000 akunnya itu 50 ribu, bisa kita punya 10 akun aja deh, kita bisa dapat 500 ribu guys ya. Atau lagi kalau misal kita punya 1.000 akun, wah cepet kali kita guys ya. Tapi ya yang lumrah-lumrah aja guys ya, tetap semampunya kita aja, karena semua bakal balik ke effort kita masing-masing guys untuk hasilnya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen coba main game ini ya, nggak langsung juga harus bikin banyak akun, nggak juga, yang penting kita mau coba dulu aja ya, jalanin dulu, kita kumpulin pelan-pelan, kita juga barang fasa untuk hasilnya. Jadi intinya farming, kumpulin ruby, jual. Jadi itu siklus cuan di game ini untuk F2P ya. Yang penting jangan cuma semangat di awal doang, baru 2 hari langsung pensiun. Itu sih bukan petani cuan guys ya, tapi petani musiman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga tips ini bisa bantu kalian, terutama yang masih pemula sama seperti aku, biar bisa tetap cuan di Seal M on Cross ini. Kalau teman-teman punya cara lain atau pengalaman farming kalian, boleh juga atau boleh banget komen di kolom komentar ya. Jadi sudah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah nonton. Mohon maaf segala ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penyampaian di video kali ini. Kita bakal cuma lagi di next video guys. Salam cuan selalu. Bye bye.